rahimahumullah. Di dalam kitab Al-Minahus Saniyah yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Masbuli yang disarah oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani menceritakan tentang wasiat daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau menerangkan salah satunya dalam Al-Faslun fi Hifdzil Lisan, pasal tentang menjaga lisan. Qala Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la ta'iru ahadan bima fihi fama min lahmin illa wa fihi ajmun. Bersabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan engkau menjelek-jelekkan seseorang dengan apa yang ada pada diri orang itu, karena tidaklah ada pada diri orang itu, karena tidaklah dari daging, melainkan pasti di dalamnya terdapat tulang. Maksudnya, setiap perkataan kita kepada orang lain yang bersumber daripada lisan kita akan menimbulkan sesuatu yang baik atau tidak baik, apalagi perkataan itu yang menyakiti perasaan dan hati orang lain. Walaupun perkataan itu dari mulut kita yang Allah anugerahi dari lisan yang kecil tapi berakibat fatal adanya. Karena sumber daripada permasalahan di dunia ini karena kesalahan atau ketidaktelitian dalam lisan menyampaikan hal-hal yang seharusnya disampaikan dan semestinya tidak disampaikan. Maka itu diibaratkan menempel antara daging dan tulang. Karena itu saling berhimpitan dan saling merasakan konektivitasnya. Bila mana kulit dicabut, maka akan berasa sakit seluruh tubuh kita. Dan yang menyampaikan dengan namanya lisan kita, dengan bahasa-bahasa yang memang biasa keluar dari dalam lubuk hati kita. Maka baginda Nabi meneruskan, wala kafarotan lilagiyati hatta yastahillatu yastahillahu au yastaghfira lahu. Dan tidak ada kafarat, kifar atau denda bagi perguncingan, sehingga saja si pengguncing meminta kehalalan kepada orang yang diguncingi, atau si pengguncing beristighfar memohonkan ampun kepada Allah buat orang yang diguncinginya. Tanpa sesadar kita telah sering dan pastinya membicarakan aib orang lain, sehingga tanpa sesadar kita membuat dosa. Maka di sini pentingnya seseorang menjaga kewarwannya, menjaga kehati-hatiannya. Karena apa? Tanpa sesadar kita akan ditulul amal, akan panjang angan-angan bila kita berkata menjelekkan, mengguncingkan orang lain, sehingga yang berakibat fatal untuk diri kita, dan kita pun minta kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah yang kita lakukan setiap kita ingin berzikir, astagfirullahaladzim,
Ghafurur Rahim. Ini adalah tanda bahwasanya bila kita membicarakan orang lain dengan lisan kita tanpa ada orang itu di depan kita, maka selama itu kita berdosa kepada orang yang kita guncingi, yang kita maki-maki, yang kita ceritakan aib-aibnya. Maka baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man astalaha ma'allahi fi umrihi kullihi, kafahullahu masyaghalahu an nafsihi." Barang siapa yang memperbaiki urusannya dengan Allah dalam segala hal, maka Allah akan mencukupi dari hal-hal yang menyibukkannya dari dirinya sendiri. Maksudnya apa Pak Gersa? Abah mengatakan, jangan ngomongin orang lain. Cukup kita berzikir, ingat kepada Allah. Maka berzikir dimanapun, kita sibukkan diri kita untuk berzikir kepada Allah. Memang mafhum atau maklum dalam keadaan ini. Setiap manusia itu tidak akan terlepas dengan namanya urusan-urusan dunia yang membuat mereka lalai, yang membuat mereka terfokus kepada hal-hal yang bukan pastinya, tapi hal-hal yang membuat mereka itu lalai kepada Allah. Maka dikatakan oleh Rasulullah, tuba liman soga tuba liman sogalahu ai buhu an bin nas. Berbahagialah bagi orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri, sehingga ia tidak sempat memperhatikan aib orang lain. Maka kita perhatikan bagaimana kita punya banyak kesalahan, banyak aib di dalam diri kita yang seringkali orang tidak melihat bahwa sesungguhnya dalam diri ini banyak kesalahan, banyak kekotoran yang menghinggapi diri kita semua. Maka jangan kita membicarakan aib orang lain, tapi kita lihatlah introspeksi kepada diri kita. Maka sudah menjadi maklum bahwa manusia adalah makhluk yang diberi ilham untuk melakukan segala sesuatu dengan kehendaknya sendiri atau memiliki kehendak bebas. Karena dalam hal ini apapun yang dilakukannya jika tidak mementingkan keuntungan dirinya pasti akan merugikan dirinya. Dan juga jika tidak merugikan lingkungan sekitarnya pasti juga memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Karena hal ini pasti ada namanya baik dan buruk dalam setiap perbuatan kita, dalam lisan kita, dalam pembicaraan kita. Maka seseorang itu bila melihat sesuatu, sibukkan untuk kebaikan yang kita lihat. Lihat untuk diri kita. Masih banyak kekotoran-kotoran, masih banyak parit-parit di dalam diri kita yang menghinggapi diri kita sehingga kita nantinya terlepas lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak orang berkata, kebebasan seseorang itu terbatas oleh kebebasan orang lain. Jadi boleh kita dimanapun kita namanya mempunyai keinginan, mempunyai mempunyai cita-cita, mempunyai apapun, tapi jangan sampai merusak koridor-koridor orang lain. Contoh yang pasti seperti ini. Bila kita mempunyai suatu pekerjaan, suatu bisnis, yang bisnisnya itu membawa umat yang lain, sehingga umat yang lain akan terbawa baik bila yang memegang amanah itu bisa melaksanakan amanah dengan baik sesuai dengan apa yang sudah mereka sampaikan di awal. Ini
adalah hukum. Seseorang akan percaya kepada orang lain apabila orang itu mempunyai sifat seperti sifat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sidik, tablik, amanah, faton. Maka dalam bidang ekonomi yang harus diperlihatkan bahwa mereka harus namanya benar, jujur, dan punya integritas. Dan mereka itu dipercaya karena apa? Mereka sudah menjalankan misi-misinya sesuai dengan apa yang ada SOP di dalamnya, standar operasional. Bila seseorang melanggar standar operasional tersebut, maka orang tersebut sudah tidak bisa menjaga amanah. Baik dalam bidang travel, ibadah haji, umroh apapun yang sifatnya mereka itu bukan hanya membawa dirinya tapi membawa orang lain. Karena sabda baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Tetapi kalau manusia itu merugikan orang lain dengan bisnisnya, dengan apapun caranya, itu akan berakibat feedback kepada dalam dirinya. Bahwa dalam dirinya itu masih banyak keburukan-keburukan. Dalam diri itu masih banyak kekotoran-kekotoran. Maka itu yang harus dilihat dalam diri kita. Bahwasanya banyak hal-hal yang harus kita benahi. Dan kita harus memenuhi janji-janji tersebut. Bila mana seseorang sudah membayar ongkos umroh. Yang sekarang ini sudah terjadi. Di televisi kita lihat bagaimana tentang namanya carut marut ibadah haji. Sekarang mereka sedang melakukan proses. Itu harus namanya feedback untuk diri kita. Apakah kita sudah berlaku seperti itu? Apakah kita tidak melakukan seperti itu? Itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kehidupan kita, yaitu kebebasan seseorang itu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Maka harus kita bisa menjaga koridor-koridor itu. Jangan sampai melampaui batas. Jangan sampai merugikan orang lain. Walaupun itu buat dirinya itu baik, tapi belum tentu untuk orang lain baik. Maka pandangan seseorang itu melihat dari beberapa aspek atau beberapa sudut. Bila kita melihat seseorang itu dari depan, kita pasti akan melihat wajah seluruhnya daripada orang tersebut. Kalau dari sebelah kanan kita, mungkin sebagian wajah sebelah kanan orang tersebut yang dilihat. Atau sebelah kiri, kita melihat hanya sebagian wajah kirinya orang tersebut. Atau dari belakang, kita tidak bisa melihat wajahnya, tapi hanya bisa melihat belakang daripada wajah tersebut. Maka sudut pandang orang itu berbeda-beda sesuai dengan apa yang ingin dia lihat. Maka seseorang yang tidak melihat secara keutuhannya, maka mereka dikatakan tidak beriman dengan iman sesungguhnya. Maka harus kita melihat dari berbagai aspek, apakah baik untuk kita, buruk untuk orang lain, buruk untuk orang lain, baik untuk kita, atau baik untuk kita, baik untuk orang lain, atau kedua-duanya tidak ada kebaikan. Ini yang menjadi batasan-batasan seseorang, kebebasan seseorang itu terbatas oleh kebebasan orang lain. Ada rambu-rambu yang harus dijalankan sehingga tidak terlampaui hal-hal yang tidak diinginkan. Maka pernyataan bukan merupakan sebuah aturan atau suatu perkiraan belaka, tapi hal semacam ini mesti berlaku di masyarakat dan secara otomatis berjalan dengan sendirinya. Bila mereka mempunyai janji kepada orang lain, tunaikan janji itu. Bila mereka punya hutang pada orang lain, bayarkan hutang itu. Bila mereka punya hal-hal yang membuat mereka akan terhijab daripada Allah Azza wa Jalla, mereka tidak akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, maka harus dimulai dari sekarang. Apapun yang kita keluarkan dengan lisan, apapun yang kita kerjakan dengan pekerjaan kita, paling tidak merugikan orang lain. Itulah maka kita diberikan oleh Allah hati ini untuk selalu mengingatnya. Jangan sampai melampaui batas.
Jangan sampai melampaui koridor-koridor yang ada. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Maka dalam hal ini, bagaimana awal daripada semua manusia itu berkonflik, bagaimana awal daripada manusia itu timbul rahman rahimnya, karena lisan kita. Maka baginda Nabi mengatakan, hai Ali, tidaklah Allah ciptakan di diri manusia sesuatu yang lebih utama daripada lidah. Lidah dapat memasukkan seseorang ke surga dan dapat memasukkan ke neraka. Maka kerangkenglah lidah. Karena sesungguhnya lidah itu bagaikan anjing suka menggigit. Maka lidah itu seperti anjing. Kadang-kadang kita akan menghamba kepada orang yang lebih kaya. Kadang-kadang kita suka menjilat kepada orang-orang yang punya kekuasaan. Ini yang menyebabkan seseorang itu bakal masuk ke dalam surganya Allah atau masuk ke dalam nerakanya Allah. Mereka masuk orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya untuk senantiasa taat kepada Allah atau menjauhi daripada apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka ikral bilisan. Jadi bagaimana lisan ini berikrar, mengucapkan sesuatu, itu adalah tandanya iman. Jangan sampai lisan ini berbicara A, tapi hati tidak. Atau lisan berbicara A, tapi pikirannya aku akan mengambil sesuatu dari sesuatu yang memang mereka tidak mengerti. Itu yang menjadi kadang-kadang menjadi tipu muslihat untuk diri kita. Maka dari sekarang, kita sebagai ikhwan, kita belajar pada guru kita. Bagaimana kewarauan guru kita. Bagaimana guru kita menjaga lisannya untuk senantiasa kita mengingat Allah dimanapun, kapanpun kita berada. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Kita untuk belajar senantiasa menjaga lisan kita hanya berzikir kepada Allah, tidak melihat aib-aib orang lain, tapi introspeksi untuk diri kita bahwa sesungguhnya masih banyak aib-aib dalam diri kita yang orang tidak lihat, tapi Allah melihatnya, maka kita harus perbaiki, kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah dan hati kita senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.